Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Resiwati MM Akasie selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir semester kami yang berjudul penerapan break-even point pada usaha UMKM, usaha tempe dan tahu Pak Udin. Kami dari kelompok 6, nama saya Giska Malia Putri dengan NIM 2023-031046 dari Prodi Akuntansi. Nama saya Muhammad Satri Suali dengan NIM 2023 021 dari Prodi Manajemen. Nama saya Syarif Hidayat dengan NIM 2023-031022 dari Prodi Akuntansi. Oke, yang pertama ada latar belakang. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai penggerak produk ekonomi lokal, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja yang besar. Di Indonesia, sektor makanan menjadi salah satu bidang usaha UMKM yang paling banyak digeluti masyarakat. Usaha produksi tempe dan tahu merupakan contoh nyata dari UMKM yang berbasis pangan dan memiliki pasar luas karena menjadi konsumsi harian masyarakat berbagai lapisan. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Usaha tempe tahu Pak Udin dimulai pada tahun 2020 oleh Bapak Udin dan keluarganya. Terletak di Jalan Manggar nomor 2, Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Usaha ini memanfaatkan ruang di rumah tinggal sebagai tempat produksi. Dalam sehari, usaha ini memproduksi sekitar 100 kg produk olahan kedelai yang terdiri atas tahu dan tempe. Bahan baku utama yang digunakan adalah kedelai impor dan lokal, air bersih, ragi tempe, serta kayu bakar sebagai energi utama produksi. Proses produksi masih dilakukan secara tradisional dengan tenaga kerja manual. Pemasaran ini dilakukan dengan cara menjualnya di dua lapak yang berbeda. Lapak 1 terletak di Pasar Lontar dan lapak 2 terletak di Pasar Kaget di daerah sekitaran Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya tetap, gaji 8 orang pekerja 21.600.000 per bulan, sewa tempat termasuk air dan listrik 1 juta per bulan, biaya lapak jualan 1.100.000 per bulan, total biaya tetap 23.700.000. Selanjutnya ada biaya variabel tempe. Kedelai 21 juta per bulan yang dimana sehari membutuhkan 70 kg kedelai. Selanjutnya ragi, kayu bakar, air, kemasan, total 3.500.000. Total biaya variabel 24.500.000. Selanjutnya ada biaya variabel tahu. Kedelai 6 juta per bulan, sehari memerlukan 20 kg kedelai. Ragi, kayu bakar, air kemasan membutuhkan 1 juta. Total biaya variabel 7 juta. Biaya variabel keseluruhan, biaya variabel tempe plus biaya variabel tahu 24.500.000 ditambah 7 juta, totalnya 31.500.000. Selanjutnya penjualan rata-rata atau per bulan tempe dan tahu. Yang pertama tempe, satu potongnya itu 10.000, penjualan satu bulannya itu 7.350 potong. Perhitungannya 10.000 dikali 7.350 potong, hasilnya 73.500.000. Untuk tahu satu potongnya itu 500 rupiah, penjualan satu bulannya itu 57.500 potong. Perhitungannya 57.500 potong dikali 500 rupiah sama dengan 28.750.000. Total penjualan rata-rata atau per bulan dari tempe dan tahu yaitu 73.500.000 tambah 28.750.000, totalnya 202.250.000. Hasil implementasi penjualan per bulan tempe dan tahu. Yang pertama itu tempe salesnya itu 73.500.000, variable expense-nya itu 24.500.000, kontribusi marginnya itu 41.000
juta. Dan kedua itu tahu. Yang pertama salesnya itu 28.750.000, variable expense-nya itu 7 juta, kontribusi marginnya itu 21.750.000. Total salesnya itu 102.250.000, total variable expense-nya itu 31.500.000, total kontribusi marginnya itu 70.750.000, total fixed expense itu 23.700.000, total net operating income-nya itu 47.050.000. Selanjutnya break even point atau BEP, overall CM ratio 70.750.000 dibagi 102.250.000, hasilnya 69%. Yang bawahnya itu overall break even 23.700.000 dibagi 69%, hasilnya 34.347.826 rupiah. Break even point BEP tempe dan tahu yang pertama sales 23.700.000, variable expense-nya itu 8.483.000, kontribusi marginnya itu 15.217.000. Untuk tahunnya sales 10.647.826 rupiah, variable expense-nya itu 2.164.826 rupiah, kontribusi margin 8.483.000, total sales 34.347.826 rupiah, total variable expense 10.647.826 rupiah, total kontribusi margin 23.700.000, total fixed expense 23.700.000, total net operating income 0. Diketahui bahwa Pak Udin hanya perlu menjual 237 potong 70 potong tempe dan 21.295 potong tahu per bulan untuk menutup semua biaya tetap dan variabel. Karena penjualan mencapai 7.350 potong tempe dan 57.500 potong tahu, maka usaha berjalan jauh di atas titik impas, menunjukkan bahwa usaha cukup aman terhadap fluktuasi pasar atau penurunan volume produksi. Berikut ada grafik break even point. Untuk garis putus-putus warna merah itu menandakan fixed expense atau biaya tetapnya. Untuk garis warna hijau itu sales atau penjualannya. Untuk garis warna biru itu ada variable expense. Lalu ada perpotongan antara garis sales dan variable sales itu adalah titik BEP-nya yang hasilnya 34.347.826 rupiah. Lalu yang area warna merah itu menandakan area kerugian ya, lalu dan area warna hijau itu menandakan area laba atau untuk keuntungan. Selanjutnya ada kesimpulan. Usaha tempe dan tahu Pak Udin yang merupakan UMKM di Jakarta Utara terbukti telah berjalan dengan cukup baik secara operasional dan finansial. Penerapan analisis break-even point atau BEP menunjukkan bahwa usaha ini telah melampaui titik impas BEP. Artinya, keuntungan telah tercapai dan usaha tergolong aman dari resiko kerugian dalam jangka pendek. Meskipun proses produksi masih dilakukan secara tradisional dan pencatatan keuangan belum sistematis, usaha ini menunjukkan potensi besar untuk berkembang. Dengan produksi yang stabil dan permintaan pasar lokal yang tinggi, usaha ini dapat naik kelas menjadi usaha kecil yang lebih formal apabila dilakukan pembenahan manajemen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada video hasil wawancara kami sebagai bukti kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi YAI ingin melaksanakan tugas akhir proyek kami, yaitu tentang wawancara usaha UMKM tahu dan tempe yang terhormat Ibu Resniwati sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Saya ingin bertanya, ini siapa minta ibu? Dwi, Ibu Dwi. Kira-kira ini udah berapa? Mobilnya setengah. 2020. Berapa sih unit tempe dan tahu yang diproduksi dalam aturan? Biasanya kita kalau untuk bulan kan kita hitungnya susah, jadi kita hitungnya per hari. Sehari itu Kalau ya kilo 75 kilo, 75 kilo itu jadi tempe sekitar 32 lonjor. kalau dijual tahu dan tempe, berapa aja biasanya kira-kira bisa berapa? Kalau untuk Apa buru awal? tempe untuk 2 tempat ya, kita main 2 tempat. 32 lonjor itu sehari habis. Kalau untuk tahu paling kita habis buat 2 tempat itu 5 saringan. Saringan itu satu saringan 20 kilo kedelai. Terus berapa sih biaya sewa tempat dan lain-lain untuk produksi tahu dan tempenya ya setiap bulannya? Kalau setiap bulannya biaya sewa tempatnya untuk biaya produksi, sewa tempat produksinya sebulan 1 juta. Untuk kayu bakarnya buat masak kacang itu, proses kacang itu seminggu bisa 400.000 dalam di dalam seminggu. Itu seminggu berarti sebulan 1.200.000. Berapa ada jual harinya tempe tahu? Kalau harga jual, kita harga jualnya main satuan. Satu lonjor itu jadinya 7 papan. Jadi satu papan 10.000. Jadi satu lonjor itu kenalnya 70.000. Kita sudah sesuai dengan pasarnya. Iya, udah sesuai harga target pasar.